Halo, salam sehat kawan Diska. Kembali lagi bersama saya, Sari Cantik dan juga Mae. dalam info sehat, informasi seputar kesehatan. Semoga kawan Diska dimanapun Anda berada selalu diberi kesehatan, keselamatan, rezeki yang berlimpah dan juga barokah. Amin. Terima kasih. Ini nggak ada ya, nggak ada hubungannya sama yang kemarin ya, aminnya ya. Oh, beda ya. Beda. Kan Sari Cantik lagi berdoa ya kawan. Berdoa harus diamini. Amin, biar gitu ya. tercapai nih atau Amin. dikabulkan ini doanya. Oke, Sari Cantik nih. Kalau kita ngobrol tentang info sehat lama ya kita nggak ketemu. Sudah berapa purnama nih kita nggak ketemu. Berasa AADC ya kita ya. Rangga sama cinta gitu ya. Oke. Lama sekali kita nggak jumpa. Kembali lagi di info sehat kali ini. Nah, obrolan info sehat kita kali ini ngobrol apa aja ya? Kira-kira yang lagi asik atau lagi dipersiapkan sampai saat ini nih apa nih ya, Sari Cantik? Oke, kayaknya bulan ini tuh memang bulannya anak-anak balita ya. Banyak banget ya dapatnya ya, mulai dari bulan timbang tuh dapat vitamin iya, A, betul. ya kan. Kemudian ada lagi nih supin polio. Supin polio. Oke, nah kalau bulan Februari selain ada Valentine ada dua hal ini ya, balita. Iya, betul. Dengan kemarin kita juga ada pesta juga ya. Betul, setelah kita melaksanakan pesta demokrasi. Nah, untuk Sari Cantik nih, kalau kita bicara di bulan Februari kita ada bulan timbang nih ya. Kalau kita kembali pada bulan timbang, sebenarnya bulan timbang ini diperuntukkan untuk balita semuanya ya. Betul, Jadi, mulai dari 0 bulan sampai 59 bulan. mereka diharapkan atau mungkin diwajibkan ya bisa hadir di pos layanan kesehatan, terutama di posyandu untuk bisa mendapatkan pelayanan tentang bulan timbang. Nah, kira-kira di bulan timbang itu apa saja nih, Sari Cantik, yang diberikan di posyandu itu? Oke, meskipun mungkin Februari bulan timbang, tapi alangkah baiknya memang putra-putri kita itu datang ke posyandu setiap bulan untuk dipantau perkembangan dan pertumbuhannya ya. Dimana bulan timbang sendiri ada istimewanya dibandingkan bulan-bulan yang lain karena memang ada pemberian vitamin A, kemudian diukur tinggi badan, berat badan, lingkar kepala, gitu, dan juga PMT otomatis ya tiap bulan ya. Atau juga kalau untuk bayi kan diukur panjangnya nih ya, karena dari situ nanti kita akan ketahui apakah balita-balita yang ada ini sudah sehat atau sudah sesuai pertumbuhannya. Jadi nanti akan teman-teman pelaksana di puskesmas atau teman-teman ini akan melihat ya, Sari Cantiknya ya. Betul. Kalau umurnya sekian, kemudian tinggi badan sekian, kemudian panjangnya juga sekian nih, akan diketahui nih sudah tumbuh sesuai dengan umurnya atau belum. Seperti itu. Karena memang untuk deteksi dini begitu ya, betul. dari stunting sendiri supaya kalau ada penyimpangan gitu cepat diketahui, kemudian cepat dilakukan penanganan yang tepat. Oke. Selain itu juga apa ya, bisa membantu masyarakat untuk mengetahui, kan kadang-kadang mereka juga apa ya, nggak semuanya ya mau datang ke posyandu. Nah, di bulan timbang ini diharapkan mereka hadir semuanya untuk dilakukan pengukuran tadi sehingga tumbuh kembang anak ini bisa diketahui. Betul. Dan jangan lupa PMT-nya tuh sekarang enak-enak loh ya. Iyalah. Rugi kalau nggak datang ya. Yang bener aja rugi dong. Nah, selain itu juga jangan lupa bahwa bulan Februari juga akan diberikan vitamin A-nya tadi ya, Sari Cantik. Ingat, apabila nggak dapat bisa tanya nih di bukadernya. Betul. Jadi mungkin ya waktu itu sedang keluar kota atau memang berhalangan hadir, nah nanti sampaikan saja sama ibu kader di dekat rumah, nanti akan ibu kader datangi gitu ya. Karena mereka atau balita-balita ini wajib nih ya bulan Februari harus dapat ya. Kalau bayi nanti vitamin A-nya warnanya apa, biru? Biru. Kemudian kalau sudah ya, saya kayak ujian. Oh iyalah, kita harus mengingat kembali nih karena ini benar-benar untuk balita kita harus diperhatikan. Nah, kalau untuk yang sudah lebih dari 6 bulan nanti akan mendapatkan vitamin A yang warna merah. Dan jangan tertukar ya ibu-ibu ya, mama-mama muda. Oke, nah
kemudian di bulan Februari ini kita juga ada kegiatan apa nih Sari Cantik tadi? Supin Polio Supin Putaran Jawa. Supin Polio. Jadi kawan, setelah kita di bulan November dan Desember kemarin ada kejadian KLB ya, kejadian luar biasa di mana ditemukan kasus baru untuk polio. Jadi ada lumpuh ya, jadi ada kelumpuhan yang diduga, bukan diduga lagi, sudah di hasil verifikasi laboratorium sudah ditemukan dinyatakan kena polio. Dan ini ada di Jawa Timur dan Jawa Tengah, sehingga di bulan Januari kemarin kita sudah melaksanakan Supin putaran yang pertama. Ya, gitu kan Sari? Oke, jadi ini memang polio ini lumpuh layu gitu ya, gitu. Mak ya. Lumpuh layu ini memang gitu. Mungkin kok bisa besar, kok bisa tiba-tiba begitu ya. Jadi mana pada prinsipnya untuk deteksi dini dari polio ini kita harus perhatikan bahwa perlu diketahui bahwa memang polio ini adalah termasuk penyakit yang berbahaya ya. Kemudian ditandai dengan adanya kelumpuhan yang mendadak. Jadi bukan karena ruda paksa. Jadi bukan karena apa ya, terjatuh atau mungkin dipukul atau apa, tapi ini lumpuh layu, jadi lemes gitu ya. Ada layu itu ada kelumpuhan yang mendadak dan ada kelemahan di beberapa sisi atau beberapa sarafnya itu. Nah dari situ nanti akan dilakukan apa ya, verifikasi. Terutama ini memang hanya khusus untuk anak usia sampai dengan 15 tahun Sari Cantik yang dideteksi dini. Yang deteksi dini. Oke, jadi itu yang dideteksi dini. Jadi untuk seluruh warga masyarakat dan mungkin kawan Diska ya, apabila menemukan kasus yang kelumpuhannya mendadak, kemudian usianya sama dengan 15 tahun, jadi di bawah atau sama dengan kurang atau sama dengan 15 tahun, kemudian ini terjadi lumpuh, nah ini tiba-tiba gitu ya? Tiba-tiba terjadi kelumpuhan, nah itu bisa segera dikomunikasikan dengan teman-teman di puskesmas atau dilaporkan ke kader kesehatan terdekat. Untuk selanjutnya bisa dilakukan uji lab seperti itu. Oke, jadi memang lumpuh layu ini bukan hanya menyerang pada balita aja gitu ya, tapi bisa jadi dia usia di bawah 15 tahun atau sama dengan 15 tahun bisa juga gitu ya. Nah ini kan sebagai upaya pencegahan gitu ya, makanya adanya Supin polio. Kemudian ya, jadi kalau kita kembali pada kasus polionya itu sendiri, memang penularannya kita juga harus berhati-hati Sari Cantik, karena penularannya ini bisa melalui air, bisa melalui makanan, dan juga melalui tinja yang tercemar virus polio tadi. Berarti sanitasi gitu ya. Arahnya sanitasi. Jadi tidak boleh buang air besar sembarangan. BABS ya, tidak boleh BABS. Buang air besar di sungai, di mana-mana lah pokoknya ya. Pokoknya jadi tetap akses jamban harus diperhatikan. Jadi dimanapun kalau kita di rumah, misalkan nih, nggak punya jamban, bisa nih ikut di jambannya Sari Cantik juga boleh. Oh boleh, rumah saya boleh. 2.000 ya, mandi 5.000. Itu Sari Cantik. Jadi memang Supin polio ini penting gitu ya Mak ya. Kenapa kita tidak boleh melewatkan Supin polio ini gitu. Karena tadi bisa jadi beremaja aja ya. Kalau 15 tahun itu kan remaja masih remaja, bisa jadi tiba-tiba lumpuh layu. Oke. Nah, terkait dengan kita pelaksanaan Supin nih sebagai upaya nih ya, tindakan dari KLB tadi, bahwa Supin ini harus dilaksanakan 2 kali. Yang pertama kemarin kita sudah lakukan di tanggal berapa nih Sari Cantik nih kalau ingat nih? Tanggal berapa nih ya? Tanggal 15 sampai dengan 21 Januari. Nah, ini nanti akan dilakukan secara yang kedua atau putaran yang kedua, yaitu mulai tanggal 19 sampai 25 Februari 2024. Oke, jadi seluruh balita yang berusia sampai dengan 7 tahun. Jadi sasarannya ini nanti Sari Cantik, sasaran untuk Supin yang kedua sama dengan Supin yang pertama kemarin, yaitu 0 sampai dengan 7 tahun. 7 tahun di sini bisa berusia
7 tahun 11 bulan 29 hari. Atau 8 tahun kurang sehari. Ribet banget, Mae. Iyalah, gitu harus dihitung nih, Sari. Oke, jadi memang 8 tahun lebih nggak boleh gitu ya. 8 tahun lebih 2 hari nggak boleh gitu ya. Tapi kalau kemarin itu waktu dia supin pertama, misalkan 7 tahun kurang 1 hari masih masuk. Betul. Nah, yang kedua 8 tahun lebih 1 bulan dong berarti ya. Itu nanti dikasih nggak? Masih tetap. Jadi begitu. kita masih mengambil dari sasaran yang kemarin. Betul. Sasaran yang pertama. Jadi jangan khawatir untuk bunda-bunda ya yang punya balita yang kemarin sudah mendapatkan 1 kali supin, harus dilanjut untuk mendapatkan yang kedua di tanggal 19 nanti. Nah, di mana saja nih Sari Cantik untuk bisa dapat? Bisa jadi bisa di fasilitas kesehatan terdekat ya, puskesmas, pustu, dan juga di pos-pos yang ada tulisannya pos supin polio ya, ada di kelurahan, ada di posyandu, ada di lapak ya. Nanti jadi semuanya tergantung nih ya. Kalau putaran kemarin sama dengan kegiatan yang sudah kalau di Kota Madiun sudah sesuai dengan pelaksanaan di putaran yang pertama kemarin. Betul. Ya. Bisa di sekolah-sekolah juga gitu ya, karena ada yang petugas puskesmas yang mobile ke sekolah-sekolah. Jadi untuk yang anak TK, kemudian PAUD juga ya, itu juga nanti akan didatangi oleh petugas. Namun untuk beberapa pos yang sudah siap ini sama dengan pelaksanaan yang di putaran pertama kemarin. Oke, dan jangan lupa ya ibu-ibu untuk membawa fotokopi KK ya, dan juga buku KIA-nya. Yang paling penting juga nih, buku KIA harus dibawa. Karena kan akan di situ tercatat. Jangan sampai nanti Sari Cantik kita sudah pin yang pertama nih, kemudian kemarin lupa nggak dibawa, kemudian nggak dicatat juga di buku KIA. Padahal sudah mendapatkan 1 kali kan? Itu sebagai rekam medis gitu. Betul, ya, Mae ya, bisa jadi rekam medis si anak imunisasinya. Si anak sudah mendapatkan layanan imunisasi apa saja sih, seperti itu. Oke, jadi memang untuk supin polio putaran kedua ini sasarannya memang masih sama seperti yang putaran kedua. Mungkin tempat-tempatnya yang pertama ya, sasarannya sama seperti yang pertama, kemudian tempat-tempatnya bisa jadi sama juga gitu ya. Cuma tanggalnya ini menyesuaikan dengan tanggal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah gitu ya. 19 sampai 25 Februari 2024. Nah, Mae, kalau misalkan nih kemarin harusnya dia kan jedanya 1 bulan ya kan? Jadwalnya dia kena tanggal 19 misalkan, kemudian dia nggak bisa. Boleh nggak dia diundur 1 hari begitu? Atau harus pas di tanggal itu? Kalau di pelaksanaan kemarin nih ya, kemarin dia tanggal 18, kemudian hari ini kok nggak bisa. Nah, itu bisa, tapi dengan catatan karena pembagiannya kegiatan atau pembagian per masing-masing puskesmas itu kan sudah ditetapkan. Jadi apabila akan mundur karena ada sesuatu hal, mungkin ibunya lagi bepergian, ini bisa mengikuti, tapi jelas tidak bisa di pos yang kemarin. Bisa mungkin di pos yang berbeda. Artinya mungkin pos yang kemarin kalau misalkan pos 1 dia kemarin di pos 1 di hari itu dia nggak bisa, dan sedangkan besok itu di pos 2, berarti dia ikut di pos 2 gitu. Betul. Jadi boleh misalkan mau lintas kelurahan juga boleh. Sari Cantik, catatannya tetap bawa kakaknya tadi, bawa buku KIA-nya. Jadi seandainya pas hari hanya yang harusnya tanggal 19 ataukah tanggal 20 kemarin dia mendapatkan ternyata hari itu tidak bisa, maka bisa bergeser di hari berikutnya, tapi masih tetap di ring 19 sampai dengan 25. Oke, jadi ibu-ibu nggak perlu khawatir gitu ya, kalau misalkan pas hari itu nggak bisa, apa saya nanti nggak dapat ya, tetap dapat gitu ya, tapi juga harus menyesuaikan tempatnya ya, di mana ada hari itu supin polio, nah ikut di sana. Jadi nggak ada alasan nggak dapat gitu ya? Nggak ada alasan nggak datang gitu ya? Pasti ya, dipastikan nih bunda-bunda harus membawa putra-putrinya ke pos layanan, pos supin ataukah mungkin di PAUD dan lain sebagainya, karena yang pasti harus dilengkapi ya, prinsipnya harus dilengkapi sampai 2 kali. Karena untuk apa Sari Cantik? Oke, untuk kekebalan tubuh kita
Paling tidak kalau hanya 1 kali itu kekebalannya cuma 50% misalkan. Nah, nanti kalau sudah 2 kali bisa mendapatkan kekebalan secara 100% atau bisa mendapatkan kekebalan yang maksimal. Oke, Mae. Ini agak sebentar ya. Di bulan ini kan balita ya khususnya itu kan dapat vitamin A nih. Kemudian di bulan ini juga bisa jadi rentang 1 minggu atau rentang 3 hari dia dapat supin polio tetes. Nah ini bermasalah apa enggak nih? Enggak lah, kan ada Oke, jadi nggak perlu khawatir ya bunda-bunda ya, meskipun habis ditetes vitamin A terus besok tetes supin polio. Nah, ada hubungannya, nanti berbeda ya. Jadi masih bisa. Karena hari ini kan sudah langsung diserap oleh tubuh hari ini juga kan. Karena untuk jadwal besok supinnya ya dia akan mendapatkan tetes polio, jadi akan ada yang berbeda. Isinya juga berbeda gitu ya Mae, dan ini tidak bertentangan gitu ya. Jadi tidak perlu khawatir kembali buat mama-mama muda tentunya ya. Nah ini kok habis dikasih itu tetes kok ditetes lagi. Apa semuanya yang satu sama-sama untuk memberikan kekebalan. Vitamin A kan jelas untuk menjaga kesehatan mata pada putra putri kita, seperti itu nih Sari Cantik. Oke, jadi memang harus 2 putaran ya Mae, dan harus hadir terus ya. Jadi kalau mungkin kemarin pada saat pelaksanaan kemarin nih Sari Cantik, kita kan pernah kita datangi nih ya, di pos-pos supervisi. Kemudian kita masih menemukan ada yang ternyata limpahan dari kelurahan sana karena terlambat. Seperti yang kita ceritakan tadi, tidak ada masalah. Jadi tetap dilayani, nggak ada masalah nih. Jadi jangan khawatir untuk bunda-bunda jika putra putrinya itu hari pelaksanaan sesuai jadwal belum bisa hadir di hari berikutnya. Namun dicatat ya, diusahakanlah sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan di wilayah masing-masing di Kota Madiun ini. Karena yang dilayani banyak nih Sari Cantik. Jumlahnya kurang lebih kan 30.000 ya? Iya, banyak. Kurang lebih banyak sekali intinya. Jadi sasarannya banyak sehingga jadwal atau waktu ini sudah diatur karena untuk menghindari terjadinya penumpukan sasaran juga, kemudian juga adanya keterbatasan di petugas juga kan. Kita mengatur tenaga itu. Meskipun nanti juga ada sweeping gitu ya, Mae, tapi lebih enak kalau kita sesuai jadwal aja. Bisa hadir sesuai dengan jadwalnya. Oke, dicatat nih ya, bunda-bunda. Supin polio yang kedua, putaran yang kedua ini akan dilaksanakan pada tanggal 19 sampai dengan 25 Februari 2024. Ini sudah boleh ya? Kan udah selesai nih pestanya, udah boleh ya? Ini saya mau begini tadi agak ragu gitu ya. Oke, tanggal 25 ya, kawan Diska, bawa putra-putri ke pos layanan Supin terdekat. Dimanapun Anda tinggal, datangi semua pos PIN. Mana saja. 19 sampai 25 Februari. Supin polio putaran 2. Oke, ada lagi mewujudkan Indonesia bebas polio kembali. Karena mungkin ada yang bertanya-tanya nih ya. Kok 2 kasus saja bisa jadi KLB nih, Mak? Nah, ini kenapa nih? Cuma 2 nih padahal dari sekian juta anak-anak di Indonesia gitu. Betul. Karena kalau untuk penyakit polio ini sendiri nih Sari Cantik, dari sononya, dari ilmunya sononya itu ditetapkan apabila dari kasus yang ditemukan yang tadi lumpuh layuh tadi ya, yang usianya kurang dari 15 atau sama dengan 15 tahun tadi, di hasil verifikasi dengan laboratorium itu dinyatakan positif polio, itu sudah dinyatakan KLB. Karena apa? Karena penyakit polio ini kan sudah ada vaksinnya, sudah ada pencegahannya, yaitu dengan pemberian imunisasi yang diberikan pada bayi-bayi tadi ya. Bayi kita, kalau bunda-bunda bisa ingat atau bisa hitung nih, ini buku KIA, satu bayi itu akan mendapatkan sekitar 4 kali pemberian tetes polio, 3 kali tetes, 1 kali suntik ya untuk pemberian imunisasinya. Nah, untuk penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, meskipun itu
hanya ada satu kasus itu sudah bisa terjadi KLB. Khusus untuk polio ini sudah menjadi KLB seperti Oke, itu. jadi karena memang sebelumnya mungkin sudah tidak ada lagi Tidak ada kasus, kemudian karena memang muncul sudah lagi ada vaksinnya ya sebagai pencegahan, nah tiba-tiba muncul nih. Nah, ya. Meskipun satu itu juga sudah KLB ya, kejadian luar biasa. Dari yang tidak ada menjadi ada, itu kan KLB. Kemudian sudah ada juga imunisasinya. Nah, ini akan menambah sesuatu ya. Nih, usianya kurang dari 15 tahun, padahal imunisasi kita sudah sejak tahun 70-an nih. Nah, seperti itu. Oke, jadi begitu ya. Kenapa kok jadi KLB meskipun hanya 2 kasus dari sekian juta anak yang ada di Indonesia gitu ya. Dimana tadi disampaikan Mae nih bahwa anak-anak ini mulai dari bayi memang sudah diberikan imunisasi polio ya sebenarnya ya. Dari kalau bunda-bunda nih memperhatikan jadwal imunisasi di buku KIA itu kan sudah ada ya, sudah ada yang di plot-plot putih-putih. Nah itu harus diberikan harus dilengkapi gitu ya. Nah kemudian nanti ada arsiran, nah itu batas waktu. Nah begitu. Jadi memang bunda-bunda apalagi mama-mama muda ini harus sering memperhatikan di buku KIA-nya ya. Kapan jadwal imunisasinya ya gitu. Karena dengan semakin dilengkapi imunisasinya, maka ini akan berupaya menghindari terjadinya KLB tadi nih Sari Cantik. Selain juga meningkatkan daya tahan tubuh, karena kalau tubuhnya itu sehat, kuat, otomatis kan tidak akan terserang penyakit. Meskipun ini tidak hanya polio aja ya imunisasinya ya. Imunisasi kan banyak sekali, bisa mulai dari BCG untuk mencegah TBC, DPT untuk mencegah difteri, pertusis dan tetanus, kemudian polio, kemudian juga MR, measles, rubella, jadi untuk campak dan rubella. Nah, ini banyak sekali yang harus diterima oleh putra-putri kita. Itulah pentingnya untuk sering-sering melihat jadwal imunisasi gitu ya. Apalagi kemarin DPT juga sempat agak ini ya kosong gitu ya Mae ya. Nah ini harus diperhatikan kembali nih ibu-ibu muda nih, kapan lagi nih ada jadwalnya DPT. Silakan menghubungi tugas kesehatan terdekat. Oke, itu Sari Cantik nih ya. Kalau kita sudah mengingatkan nih para bunda untuk datang ke Pospin terdekat mulai tanggal 19 sampai dengan 25 Februari 2024. Oke, kita masuk di info berikutnya nih. Apa nih Sari Cantik? Kita lagi kedinginan karena musim penghujan nih. Apa nih yang biasanya sering bermunculan ini? Nyamuk ya, nyamuk nakal. Saya sampai beli raket loh di rumah loh. Mau main bulu tangkis Sari Cantik? Menangkis nyamuk. Ternyata nih, jadi kawan dikit suka ingat nih ya, sekarang musim penghujan, kemudian juga cuaca juga masih ekstrim juga. Harus jaga kesehatan. Yang paling penting di musim penghujan ini harus diperhatikan, karena biasanya kalau sudah dingin empuk pengennya ketemu sama kasur, lupa kamar mandi, lupa selokan yang tidak diperhatikan nih. Jadi untuk pencegahannya, kalau kita kembali pada DBD dengan apa Sari Cantik? 3M plus ya, mulai dari menguras dan menyikat tempat penampungan air ya, kemudian menutup tempat penampungan air, memanfaatkan barang-barang bekas, dan juga plusnya memakai kelambu, memakai lotion anti nyamuk, kemudian tidak menggantung pakaian di sembarang tempat. Oke, jadi ini yang harus diperhatikan nih ya kawan Diska untuk pencegahannya. Jadi kalau saat ini DBD juga sudah mulai merangkak naik juga. Ini kita harus juga waspada. Juga ada kasus juga ya. Juga ada kasus, ini harus diperhatikan nih kawan Diska. Jaga diri, jaga kesehatan, terutama putra-putri kita ya. Karena sekarang memang juga fenomenanya bukan anak-anak lagi juga ya yang terserang DBD ya Sari Cantik ya, juga terkadang orang dewasa. Makanya tetap diperhatikan kondisi tubuh untuk baik
balita, remaja dan juga lansia ini juga harus diperhatikan. Iya, karena kita sebagai jumantik ya di rumah kita sendiri, juru pemantau jentik, ya, pemburu nyamuk. Betul. Karena kan siapa lagi yang akan bertugas membersihkan kamar mandi kita kalau bukan jumantik yang ada satu rumah satu jumantik tadi. Harus sadar diri nih, punya rumah, punya bak mandi harus dibersihkan sendiri kan. Gak mungkin nih Sari Cantik tak mintain bersihin kamar mandiku kan. Bisa aja, bisa sesuai harganya ya. Dan harga sesuai dengan ketinggian lah. Betul. Oke, karena memang menguras sendiri tidak juga loko tidak loko untuk membuang airnya aja, ya. Tapi harus menyikat juga ya, Mbak, supaya harus diperhatikan nyamuk betul. Itu ikut terbuang. Gitu. Betul, karena perlu diketahui oleh kawan Diska bahwa di dalam pembersihan kamar mandi selain yang disampaikan Sari Cantik tidak harus menguras saja, tapi harus dibersihkan, dibersihkan karena nyamuk ini juga pinter juga nih sekarang sudah kalau dia bertelur kemudian menempel, kemudian kita hanya buang airnya lah. Telur yang menempel ini apabila tidak kita sikat tadi ya, bahasanya Sari Cantik kan disikat, tidak kita bersihkan dengan menyikat, maka dia akan bertahan sampai dengan 6 bulan. Jadi semisal kita pergi, kita kosongin, tapi kita nggak bersihkan, maka setelah 6 bulan kita tinggal, kita isi, dia akan tumbuh menjadi jentik. Wah, ini nih yang perlu diperhatikan. Ya. Dan juga tempat-tempat penampungan air ya, dispenser. Nah nih banyak yang kelewatan ya, banyak yang terlewat ya. Kalau dispenser itu juga bisa menjadi tempat sarang nyamuk gitu. Karena kadang-kadang dispenser sudah kita pencet jatuh nih Sari Cantik di bawahnya. Ya kita berpikir kan ada di dapur, kan pasti bersih, lupa. Ini sudah menjadi genangan di tempat dispensernya tadi kan itu. Dan juga yang tidak kalah pentingnya nih Sari Cantik, sempat kita temukan juga nih di tempat buangan air yang pada kulkas juga harus diperhatikan loh ya. Oh, ada ya? Ada, karena mungkin masih dengan model kulkas yang lama ya. Masih dengan model kulkas atau lemari es yang lama itu masih ada buangan air di belakang dan biasanya terisi seperti itu. Oh, tak cek lah ya nanti di rumah. Aku nggak pernah tahu lah kalau di belakang itu ada tempat penampungan airnya. Tuh Sari Cantik nih, Sari Cantik. Oh ada ya, oke. Nah ini pengalaman baru ya buat teman-teman. Jadi jangan lupa itu cek kulkasnya sendiri-sendiri ya. Kemudian juga nih pada ibu-ibu cantik yang suka menanam tanaman air, tanaman bunga tapi dikasih air itu loh Sari Cantik. Oh, iya, yang model-model kayak gitu juga harus diperhatikan nih. Seminggu sekali juga harus dibuang, diganti airnya, ya kan? Karena di situ juga menjadi bagian untuk sarang nyamuknya. Karena memang nyamuk Aedes aegypti ini juga bukan lagi suka tempat kotor ya, tapi sukanya tempat-tempat yang bersih gitu ya. Karena nyamuknya sultan, suka yang baik-baik, yang bersih-bersih nih Sari Cantik. Oke, jadi memang perlu diperhatikan tempat-tempat tersebut. Terus kemudian tempat minum burung bisa jadi ya. Burungnya udah mati, minumnya masih ada, bisa. Karena di tempat saya juga begitu ya. Burungnya mati, minumannya nggak dibuang nih, biasa nih harus diperhatikan. Nah, ini harus diperhatikan memang. Oke. Mungkin ada lagi yang bisa kita sampaikan info hari ini Sari Cantik? Sudah ya. Tetap ya kita mengingatkan untuk Bunda, kemudian Mama-mama cantik, tanggal 19 sampai 25 Februari 2024 datang di pos Supin terdekat untuk mendapatkan imunisasi atau PIN tetes polio yang kedua, putaran yang kedua. Oke. Jangan lupa ya datang, kemudian jangan lupa tetap bawa balitanya ke sana. Ya masa saya mewakili kan nggak mungkin kan. Yang diingatkan itu Sari Cantik. Nggak bisa ya ditaruh di kantong plastik gitu. Tak minum kan di rumah. Aduh Sari, ilmu dari mana nih Sari Cantik? Oh iya, jadi memang harus bawa balitanya atau putri putranya ya yang berusia tadi 7 tahun untuk datang ke pos Supin terdekat atau sesuai jadwal yang sudah ditentukan oleh
teman-teman di puskesmas. Oke, dan jangan lupa untuk datang ke Posyandu setiap bulan ya. Apalagi ini bulan Februari, ada bulan timbang, ada vitamin A. Kemudian nanti di bulan Maret itu juga ada lagi obat caci. Oke, nah jadi banyak sekali yang bisa diperuntukkan untuk balita-balita kita untuk menjaga kesehatan dan juga untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuhnya. Jangan lewatkan ya 19 sampai dengan 25. Oke, tetap semangat ya Jari untuk menjaga kesehatan. Ya, betul. Jangan terlalu banyak minum es ya. Karena seperti kata Bu Retno ya, bahwa kata-kata E di dalam es batu itu tidak bermanfaat. Tidak bermakna ya. Tidak bermakna Sari-san. Jadi nggak usah banyak-banyak minum es gitu ya. Apalagi di cuaca yang tidak menentu seperti ini. Cuaca yang ekstrim nih ya. Oke, jangan lupa untuk datang ke Posyandu setiap bulan. Jangan lupa tanggal 19 sampai 25 Februari untuk spin polio yang kedua, dan juga jangan lupa untuk selalu menerapkan 3M plusnya di rumah. Oke, baik Sari Cantik, kita akhiri jumpa kita melalui info sehat kali ini nih ya. Ketemu di sesi info sehat bersama Mae dan Sari Cantik di sesi berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa di @promkes Kota Madiun, dan tetap semangat, jaga kesehatan. Bye.